Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana fi haflatin mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi ramadana latamannaw an takuna sanata kulluha ramadan, li'anna al-hasanata mustami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'wata mustajabatun wal jannatu mustaqabatun. Allahumma sholli ala sayyidina wa sallim amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdini bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam kita telah limpahkan kepada baginda termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'innya. Mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jemaah pengajian rahimahumullah, pada kesempatan pagi ini biasanya kita menjelaskan kitab tafsir Al-Quranul Karim diselang dengan kitab Fathul Qorib tentang fikih. Tetapi dalam momentum bulan suci Ramadan, tentu saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala
bulan suci Ramadan banyak keutamaan, banyak fadilah-fadilah yang tersimpan di dalam bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan menjadi bulan yang mulia? Karena di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan suhuf Ibrahim di awal bulan suci Ramadan. Allah turunkan kitab Taurat itu tanggal 6 bulan suci Ramadan. Allah turunkan Injil, kitab Injil tanggal 13 bulan Ramadan. Allah turunkan kitab Zabur tanggal 18 bulan suci Ramadan. Allah turunkan Al-Qur'anul Karim itu tanggal 24 bulan suci Ramadan. Oleh karena seluruh kitab Allah turunkan di bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di bulan suci Ramadan banyak sekali faidah, banyak sekali rahasia-rahasia yang Allah simpan di bulan suci Ramadan. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Andaikan umat kami tahu rahasia-rahasia yang terkandung di bulan suci Ramadan, andaikan umat manusia tahu begitu banyak fadilah-fadilah yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan, maka seluruh manusia akan mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah 12 bulan ini semua menjadi bulan suci Ramadan." Jadi jangan ada bulan-bulan yang lain. Udah ya Allah, jadikan semuanya bulan suci Ramadan. Luar biasa. Kenapa demikian? Li'annal hasanata mujtami'atun. Karena di bulan suci Ramadan kebaikan Allah kumpulkan. Barang siapa yang sholat fardu di bulan suci Ramadan, itu pahalanya Allah berikan seperti 10 kali melaksanakan fardu. Kalau di bulan biasa sholat subuh itu pahalanya 1, tapi di bulan suci Ramadan ibu sholat subuh, bapak sholat subuh, itu pahalanya seperti 10 kali melaksanakan sholat subuh. Ini luar biasa. Kalau kita ngaji di bulan biasa, itu 1 kali ngaji pahalanya 1. Tapi ketika kita hadir majlisul ilmi di bulan Ramadan, 1 kali hadir itu seperti kita hadir 10 kali majlisul ilmi di luar Ramadan. Makanya pahala yang wajib
di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Wan nafla sawabul fardhi, ketika kita melaksanakan sunnah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti pahala wajib. Biasanya sholat tahajud sunnah, ketika sholat tahajud dilaksanakan di bulan Ramadan itu diberi pahalanya bukan sunnah tapi pahala wajib. Kalau kita sholat duha sebelum Ramadan itu diberi pahala sunnah, di bulan suci Ramadan Allah berikan pahala wajib. Luar biasa. Makanya kalau di bulan suci Ramadan tidak meningkatkan ibadah, ruginya luar biasa. Bahkan kata para ulama, kalau kita kasih nafkah kepada istri kita 10.000 di luar Ramadan, itu pahalanya 10.000. Tapi di bulan suci Ramadan itu bisa berlipat-lipat sampai 10 kali lipat. Luar biasa. Makanya kenapa manusia mengatakan, ya Allah, jadikan semua bulan itu menjadi bulan Ramadan? Dijawab oleh baginda Rasul, li'annal hasanata mustami'atun, karena di bulan Ramadan kebaikan Allah kumpulkan semuanya. Maka di bulan Ramadan itu lebih meningkatlah berbuat kebaikan. Wa ta'ata maqbulatun, di bulan suci Ramadan semua ibadah Allah terima. Salatnya maqbulatun Allah terima, ngajinya Allah terima, tadarusnya Allah terima. Semua ibadah, semua taat yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu semuanya Allah terima. Luar biasa. Wa da'wa mustajabatun, di bulan Ramadan itu kalau kita minta sama Allah itu pasti dijawab. Beda dengan di bulan biasa, kita minta sama Allah belum tentu dijawab. Tapi di bulan Ramadan kata baginda Rasul, wa da'watu mustajabatun, setiap keinginan, setiap permintaan orang yang puasa itu Allah akan berikan semuanya. Makanya di bulan Ramadan itu kita harus banyak meminta sama Allah. Di bulan Ramadan kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat duha, minta sama Allah, ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak, yang halal untuk beribadah, dengan membaca doa setelah duha. Allahumma inna duha al-babuka wal baha bahabuka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzil, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana haraman fa tahhirhu, wa in kana ba'idan fa qarribhu bihaqqi du'aika wa bahaika, sampai selesai. Lalu ditambah dengan hijab isyraq, asyraqat nurullah wa dhahara kalamullah wa sabata amrullah wa nafada hukmullah wa tawakkaltu ala Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah, tahassaltu bi khafi lutfillah wa
sholat duhaku, mustajabatun diijabah sama Allah. Setelah sholat tahajud, minta sama Allah. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi min ghairi dhayyin wala quwwatin wala ta'abin wala masyaqqatin minna. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli daa'. Ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Rabb kulli syai'in wa raziqahu wa warithahu. Dibaca. Minta apa sama Allah? Ya Allah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan banyak orang yang cinta sama saya, banyak orang yang suka sama saya. Ya Allah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan nanti lebaran ada yang kasih THR. Ayat doa ada. Allahumma alqi al-mahabbata wal mawaddata fi qulubin nas wa azkilhu fi mahabbati hatta yakunu khadi'ina dalina min ghairi illah. Setiap orang itu selalu sayang dan cinta sama kita. Dengan orang resep we. Lamun aya bos sama dengan orang kayak mere. Minta sama Allah silakan. Setelah buka, pas buka baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhamahu wa talatil umru wa thabatal ajru insyaallah. Mungkin ya alimu ya alimu ya alimu ighfir dan bal-azim la yaghfir dan bal-azim illa al-azim. Di antaranya doa itu. Kalau kita baca bukanya doa itu, waduh, rezeki itu banyak. Kalau kita kan bacanya langsung Allah wa Rasul lebih aman, belum selesai udah makan korban. Padahal kan ada doanya, ada. Doanya biar rezeki itu yang kita makan berkah, biar Allah ganti buat besoknya lagi lebih banyak. Jadi kalau baca doa itu gak bakal habis, Pak. Besok makan apa ya? Doanya gak hafal itu. Itu dijelaskan oleh Habib Smith. Ya Adim ya Adim ighfir dan bal-azim la yaghfir dan bal-azim illa al-azim. Itu diakhiri dengan doa baru kita makan. Itu. Kenapa? Karena da'watu mustajab. Karena minta sama Allah di bulan Ramadan itu mustajabah. Minta sama Allah. Jangan ditimpa lingkung udah lingkung sholat sayang itu. Setelah sholat minta sama Allah. Setelah baca Quran, ibu baca Quran. Setelah baca Quran, shadaqallahul azim. Jangan langsung ditutup, Bu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tawassalna ya Allah. Aku tawassul dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Ya Allah, sehatkan badanku, sehatkan. Minta sama Allah, baru Qurannya ditutup. Kadang-kadang kan kita baca Quran selesai langsung tutup, sayang. Kata para ulama, setiap kebaikan itu bisa dijadikan alat tawassul. Tawassul yang paling baik adalah tawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassalna bi ta'alumi, tawassalna bi ta'limi, anta rizqana wasi'a wa anta rizqana amana. Ibu-ibu selesai cuci jangan dulu langsung pergi. Niatkan dalam hati, ya Allah, aku tawassul dengan mencuci baju suamiku. Aku tawassul dengan mencuci baju anakku. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku. Ibu-ibu cuci piring. Setelah cuci piring, jangan sudah selesai langsung berangkat. Niatkan dalam hati, setelah selesai mencuci piring, ya Allah, aku
sebuah kebaikan. Ya Allah, aku tawasul, mudah-mudahan suamiku rezekinya lancar, suamiku sehat, anakku soleh dan soleha. Itu bisa boleh dengan izin ini. Bapak kerja dari pagi sampai sore mencari nafkah, setelah jam 5 pulang kerja, jangan langsung pulang. Sebelum pulang niat dalam hati kita, ya Allah, aku tawasul ya Allah dengan kerja mencari nafkah buat istri dan anakku, ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam rezekiku ini, ya Allah. Kenapa tidak dipakai? Karena setiap kebaikan itu bisa dijadikan alat tawasul, sebagaimana dicontohkan dalam hadis Bukhari. Ada seorang pemuda yang terjebak di dalam gua. Dia tidak bisa keluar sama sekali karena ketika masuk gua tidak ada seorang pun yang tahu. Lalu 3 pemuda itu berdebat, bagaimana kita keluar dari gua ini? Akhirnya dia ingat bahwa setiap kebaikan bisa dijadikan alat tawasul. Akhirnya yang pertama ngobrol, ayo kita sama-sama tawasul. Yang pertama ngobrol, ya Allah, aku bertawasul kepadamu ya Allah. Dulu aku selalu menyiapkan air susu buat ibu. Ibuku setiap pagi minum, aku sediakan air susu untuk ibu. Ya Allah, kalau aku menyediakan air susu buat ibuku, itu adalah sebuah kebaikan yang diterima olehmu ya Allah. Ya Allah, aku bertawasul, bukakanlah pintu, bukakanlah batu itu. Akhirnya batu itu bergerak sendiri. Pas mau masuk ternyata belum bisa keluar. Akhirnya yang kedua tawasul, ya Allah, aku tawasul kepadamu ya Allah. Dulu aku pernah mau melakukan zina ya Allah. Aku sudah berduaan di kamar ya Allah. Aku sudah telanjang bulat ya Allah. Tapi waktu itu aku ingat kepadamu, lalu aku lari dari perzinahan itu. Kalau itu sebuah kebaikan, kalau itu sebuah amal yang kau terima ya Allah, karena aku menghindar dari perzinahan, ya Allah, aku tawasul, geserkan batu itu ya Allah, geser sendiri. Tapi belum bisa keluar. Akhirnya yang ketiga, dia tawasul kembali dengan kebaikannya. Akhirnya batunya bergeser, baru bisa keluar. Makanya para ulama ahli tasawuf menjelaskan, setiap kebaikan yang kita lakukan, kita niatkan tawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita kan jarang niat, nyuci asal nyuci udah. Saya tanya, itu nyuci ibadah bukan ibadah? Itu nyuci piring bekas suami ibadah bukan ibadah? Ibu bersih-bersih rumah ibadah bukan ibadah? Jelas hadisnya an-nadhafatu minal iman. Bapak kerja ibadah bukan ibadah. Pertanyaannya, sebelum melaksanakannya niatkan enggak? Kan jadi masalah itu. Makanya wada'watu mustajabatun. Mintalah sama Allah di bulan suci Ramadan ini, karena mustajabatun, di bulan Ramadan Allah ijabah seluruh doa. Bahkan wal jannatu mustaqatun, orang yang puasa Ramadan itu termasuk salah satu orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hadis baginda Rasul menyatakan, barang siapa yang meninggal di bulan suci Ramadan, wajabat al-jannah, maka Allah akan masukkan orang tersebut kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mau meninggal mati saja sekarang. Luar biasa. Wal jannatu mustaqim.
Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah merindukan sekali bulan suci Ramadan. Akhirnya baginda Rasul melanjutkan hadis tersebut, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 3 golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk. Ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Kalau sudah dirindukan, Bu, sudah tidak ragu, Pak. Masuk surganya sudah tidak ragu. Kenapa? Karena orang itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana yang 4 itu? Yang pertama kata baginda Rasul, talil Quran. Orang yang di bulan puasa gemar membaca Al-Quran. 4 hari kita puasa, sudah berapa juz? Minimal seminggu sekali hatam. Minimal seminggu sekali hatam. 1 bulan 4 kali hatam. Kira-kira ini puasa yang keempat, kelima, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu keempat. Ini kalau sudah berapa juz baca? Ustaz, saya tidur dulu. Jangan tidur terus, mentang-mentang ada hadis naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Betul. Kalau kita bangun banyak maksiat, lebih baik tidur. Betul. Subuh tidur, bangun duhur. Duhur sholat, jangan pakai doa-doa, tidur lagi, bangun asar. Udah asar sholat, tidur lagi, bangun maghrib. Itu lebih baik kalau kita bangunnya tidak dipakai ibadah. Kalau kita bangunnya akan melakukan maksiat. Tapi kalau kita bangunnya dipakai ibadah, ya lebih baik bangun. Jadi mentang-mentang ada hadis naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah, akhirnya sehari full tidurnya. Seperti itu. Talil Quran yang pertama yang dirindukan oleh surga itu orang yang baca Al-Quran. Saya punya teman, dia tidak kemana-mana, bangun tidur baca Quran sampai tidur lagi baca Quran. Dia pengen membuktikan janji Allah. Barang siapa yang ibadah di bulan suci Ramadan, Allah akan jamin rezekinya. Itu teman saya. Dia gak kemana-mana. Pokoknya ada siapapun yang ngajak kemana-mana, saya gak mau. Saya bulan suci Ramadan mau tanda hapus Al-Quran tadi. Sampai-sampai dia itu 1 hari 1 malam hatam Al-Quran. Itu benar, ternyata dia gak kemana-mana baca Quran saja. Itu rezeki dari Allah, itu datang sendiri. Dari bangun tidur dia baca Quran sampai tidur lagi dia baca Quran, gak berhenti sebentar, istirahat sebentar, baca lagi Al-Quran, istirahat sebentar, baca lagi Al-Quran. Dihabiskan bulan puasa itu baca Al-Quran Karim. Itu rezekinya benar, bukan kemana-mana juga. Dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita mah kadang-kadang capek ya. Kadang-kadang jenuh, kadang-kadang saya juga malu sama mertua saya. Mertua saya itu boro-boro di bulan puasa, di hari biasa saja itu 3 hari sekali hatam. Mertua saya selalu berkata, umur udah tua nunggu mati. Akhirnya udah subuh baca Quran, paling udah capek ke dapur dulu sebentar, gitu kan? Karena yang masak mah ada kan santri. Yang masak ada santri, yang bantu-bantu ada santri. Ke dapur jenuh-jenuh sedikit, baca lagi Al-Quran. Apalagi bulan suci Ramadan, kayaknya saya jarang melihat itu di mertua saya. Baca Al-Quran. Saya tanya, nih kok rajin amat? Udah bau tanah. Jawabannya udah bau tanah.
saya bisa nggak saya seperti orang tua saya. Kadang-kadang kan kita malu ya kalau orang tuanya rajin, tapi kalau orang tuanya nggak rajin ya nggak punya malu. Nanti anak kita mau menyontoh kita gimana? Bapak saya juga dulu pernah ngaji, kan anaknya gitu nanti. Tapi kalau bapaknya tukang ngaji, dia malu. Saya mau ngaji, dulu bapak saya juga ngaji. Saya malu sama bapak saya. Dulu bapak saya hafal Al-Quran, masa saya nggak hafal Al-Quran? Al-Quran, orang yang baca Al-Quran itu orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang kedua, wahafidul lisan. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang bisa menjaga lisannya di bulan suci Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu tidak banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Jangan kongko, kata bahasa orang Jawa. Udah masak selesai muat maghrib kongko. Gak tahu di sini kongko apa. Kongko ibu-ibu kumpul ngomongin, yang ini ngomongin suaminya ngasih uang 20.000, yang ini ngomongin suaminya suka marah-marah. Kongko, jangan. Hafidul lisan. Di bulan suci Ramadan itu kita harus bisa menjaga lisan kita. Jangan banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya di bulan Ramadan. Kalau mau berbicara, zikir saja. Zikir. Kalau mau berbicara, itu pun zikirnya jangan di waktu ngaji. Karena kadang-kadang kita punya pemikiran seperti ini. Kita kan harus zikir, sehingga ketika ngaji pun lisannya selalu zikir subhanallah subhanallah. Itu gak paham. Gak pahamnya apa? Zikir itu, mendengarkan ilmu itu zikir. Jadi mendengarkan ilmu itu sama dengan subhanallah, 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 sama. Makanya dulu saya ngaji di Pamuga, di Al-Aqwa. Ketika saya ngaji ada orang pegang tasbih, subhanallah, subhanallah. Kata saya itu bukan orang hebat. Itu orang gak paham. Disangkanya zikir itu pegang tasbih, subhanallah, Allahu Akbar. Emang mendengarkan ilmu itu bukan zikir? Zikir sama. Wa dzikru wal wasma'u ilal ilmi katasbihun. Mendengarkan ilmu itu seperti kita baca subhanallah, baca tasbih. Karena kan hati manusia itu kan satu. Ma ja'alallahu min rajulin qalbaini. Allah tidak menjadikan manusia itu hatinya dua, tidak. Ya kalau dia hatinya zikir, ilmu kan kedengaran. Ya kalau kita mendengarkan ilmu, ya zikir harus kita taruh dulu. Gak bisa orang mikirin dengerin A, mikirin B, gak bisa. Harus satu-satu manusia itu. Ketika dia dengerin mikirin A, maka B itu tidak ada. Ketika dia mikirin B, C itu tidak ada. Manusia itu satu-satu berpikirnya, tidak bisa satu memikirkan tiga, nggak bisa. Yang pemikiran ngaji, pikiran umum, pikiran nyuci, nggak bisa. Ketika ngaji ya ngaji, ketika nyuci ya nyuci, ketika wahafidul lisan, jaga lisan kita di bulan suci Ramadan. Jangan riba, jangan namimah, jangan ghibbu, jangan berbohong dan yang lainnya. Makanya dalam hadis yang lain dijelaskan khamsun yufattiris shaim, ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Jadi puasanya itu tidak batal Pak, tapi pahalanya hilang. Al-ghibbu pertama berbohong. Uang masih ada, habis. Padahal masih ada, bilangnya habis, bohong tuh.
minta jajan, ma, minta jajan, minta uang buat jajan, nggak ada. Padahal ada. Bohong di bulan suci Ramadan, pahala puasanya hilang. Luar biasa. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah pertama talil Quran, kedua wahid hafid tulisan, yang ketiga wawut emut to'am, selalu memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Makanya di bulan suci Ramadan ini, kalau kita punya harta lebih, ayo kita berbagi. Kalau punya harta lebih ya, buat buka istri kita, buat buka anak kita dan keluarga kita, ada rezeki lebih, ayo kita berbagi. Kalau di pesantren saya di Tasik itu kiai-kiai itu selalu menyediakan takjil kepada santrinya. Ya kalau santrinya 100 orang, ini santrinya 7.000. Itu antrinya dari mulai 4:30. Kalau mau bikin takjil itu santri kasih takjil sekarang dewan ini kasih takjil ini. Kebayang 7.000 itu berapa duit? Dulu saya juga pernah di pesantren di rumah. Saat itu kita jamin makannya. Nih santri aquanya 1 buat buka. Nih kormanya 3 buat buka. Nih gorengannya buat buka. Ternyata semakin kita memberikan di bulan suci Ramadan, rezeki itu semakin luar biasa. Makanya kalau kita punya rezeki yang lebih di bulan suci Ramadan, ayo kita sama-sama wa'amut Quran, kita berbagi, karena orang yang berbagi di bulan suci Ramadan, orang itu akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu mah ketika punya uang mau bulan suci Ramadan, beliin satu itu korma 10 dus, yang 1 dusnya itu 10 kilo. Nih buat kamu nih buka. Nih berasnya buat kamu makan. Enak. Ketenangan itu luar biasa itu puasa itu. Ini kumpul-kumpul buat jalan-jalan. Makanya saya selalu mengajak ayo kita berbagi di bulan suci Ramadan. Terutama kepada orang-orang yang mencari ilmu. Karena sedekah pesantren itu beda dengan sedekah kepada di luar sana. Pahalanya, lipatannya berbeda. Yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah washaimani fi sahri Ramadan, orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Maka jagalah puasa kita, jangan sampai puasa kita itu tidak sah. Jangan sampai ada sesuatu yang membatalkan puasa. Maka oleh karena itu di pengajian kuliah subuh ini saya akan menjelaskan tentang masalah rukun, fardu dan syarat dan pembatalan puasa. Supaya puasa kita sah, puasa kita diterima sama Allah, yang akhirnya nanti orang yang puasanya sah diterima oleh Allah, dia akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang harus kita pahami? Yang pertama, wasyaraitu wujubi siyam, syarat wajibnya puasa itu ada 3. Kalau ada 3 syarat berarti puasanya wajib. Kalau tidak ada yang 3 ini syaratnya, maka puasanya tidak wajib. Mana yang pertama? Al-Islamu. Yang pertama adalah orangnya itu yang puasa harus beragama Islam. Pertanyaannya, kalau orang kafir wajib puasa tidak? Kan gitu. Jawabannya enggak. Lalu kalau orang yang murtad, dijawab wajibu as-sawmu 'alal murtadi. Kalau orang yang murtad itu wajib puasa, tapi puasanya enggak sah. Kalau yang beragama Islam dia wajib puasa,
jangan nyemen bulan Ramadan. Yang buka warungnya umat Islam deh. Kalau di kita aman sih ya, yang buka warung-warung itu. Kalau di Tasik itu setiap hari itu ada razziaan. Santri turun, kepolisian turun, itu kalau ada warung-warung di siang hari buka, udah hancur. Dirazia, dikasih. Kalau di kita makan banyak yang buka daripada yang bingung. Dikontrol sama santri, kenapa kamu buka? Kan itu kewajiban kita. Cuma kan kalau di kita belum bisa diterapkan itu. Kalau di Tasik itu setiap siang ada patroli kerjasama antara kiai, santri dan kepolisian. Jadi santri kontrol ke daerah sebelah sana, misalkan 30 orang santri, ada polisinya di situ. Kita itu bukan razia apa-apa, cuma kita menertibkan di bulan suci Ramadan ini jangan banyak orang yang menyediakan makan di siang hari. Itu dosanya di mana? Ya kalau beragama Islam maka wajib puasa. Kalau nggak mau puasa, ya jangan beragama Islam gitu loh. Aneh ini mah ya, ngakunya beragama Islam tapi nggak puasa. Luar biasa mesti. Rusak agama ini. Rusaknya kenapa? Poro-poro orang lain, umat Islamnya sendiri pun tidak menghargai orang yang berpuasa. Makanya repot kita mencari nafkah di bulan puasa dengan membuka warung makan. Itu dosanya gede Pak. Gak tahu berkah dan tidaknya, kayaknya itu udah bakalan berkah itu sih. Ya kalau menyediakan sore sih buat buka itu pahalanya besar. Tapi kalau menyediakan siang itu dosanya besar. Makanya umat Islam itu wajib puasa. Kalau kafir asli, orang kafir itu gak wajib puasa. Kalau orang murtad itu dia wajib puasa. Cuma kalau dia puasa tidak sah puasanya. Kenapa? Karena murtad. Maka dijelaskan kembali di sini, bayang dia berubah dan mau ilal Islam. Orang yang murtad lalu dia puasa tidak sah puasanya, maka ketika datang bulan Syawal dia kembali lagi kepada agama Islam, maka puasanya harus dikodok. Beda Bu, orang kafir masuk Islam ninggalin puasa, nggak usah dikodok puasanya. Orang kafir meninggalkan puasa, lalu dia masuk Islam, itu puasanya nggak usah dikodok. Tapi kalau umat Islam murtad, dia meninggalkan puasa, ketika dia kembali kepada agama Islam, maka harus dikodok puasanya. Itu bedanya. Yang kedua, syaratnya wajib puasa itu wal bulugh, harus sudah balik. Jadi kalau yang belum balik itu jangan dipaksakan, tapi kita harus mengajarkan. Punya anak umur 5 tahun misalkan, ya nggak wajib sih puasanya, tapi kita harus mengajarkan tentang puasa. Orang tua dulu masuk minta puasa ya, kalau cacat nanti dikasih baju baru. Itu kan untuk melatih. Ya kalau tidak kuat jangan dipaksakan, karena belum wajib. Kalau udah balik, baru. Jadi harus balik. Yang ketiga, wajib puasa itu harus berakal. Berarti orang yang tidak berakal itu nggak wajib puasa. Orang yang tidak berakal itu ya orang gila. Orang gila itu nggak wajib puasa. Maka kalau kita nggak mau puasa, ya gampang kata saya. Minta sama Allah, ya Allah jadikan aku orang gila. Ya aman. Gak ada yang nggak kena hukum Pak. Seperti orang begini, ada orang di kampung kalau nggak dapat zakat fitrah itu LT
Dulu mah dari dulu saya itu dapat fitrah, zakat fitrah itu dapat terus. Ini gara-gara RT baru nih, gara-gara RT baru sekarang saya nggak dapat zakat fitrah. Ada orang yang ngomong gitu, akhirnya yang jadi omongan itu RT RW-nya. Saya berkata kemarin di kuliah subuh di Warga Bakti, kalau masyarakat pengen mendapatkan zakat fitrah, kata saya gampang caranya. Gimana Ustaz caranya? Caranya minta sama Allah, ya Allah jadikan aku orang miskin seumur hidup. Insya Allah. Ya kalau mau dapat zakat fitrah tiap tahun, ya gampang caranya kata saya. Minta saja sama Allah, ya Allah jadikan aku orang miskin ya Allah seumur hidup. Insya Allah kalau ibu miskin seumur hidup maka akan mendapatkan zakat fitrah tiap tahun. Kata ibu-ibu di Warga Bakti, waduh Ustaz, masa begitu? Ya ibu kalau kemarin dapat zakat fitrah, sekarang tidak, harusnya alhamdulillah. Berarti kita itu bukan mustahil lagi. Kita itu sudah kaya. Emang zakat fitrah itu BLT, bantuan presiden itu bukan. Zakat fitrah itu ada mustahilnya. Ini kadang-kadang nggak paham masyarakat, dianggapnya zakat fitrah itu bagi-bagi sembako. Kalau bagi-bagi sembako nggak kebagian wajar ngomong juga. Ini zakat fitrah. Zakat fitrah itu mustahilnya jelas. Kalau diberikan bukan kepada mustahilnya, ya jelas tidak sah. Ini kan nggak paham. Oh berarti Ustaz kalau nggak dapat kita harus beruntung. Alhamdulillah. Makanya saya mah bantuan apapun nggak pernah dapat. Makanya saya mengatakan ke istri saya, nih alhamdulillah ya, ternyata kita itu masih kaya. Betul dapat bantuan ini dari gubernur, dari presiden, dari bupati, dari camat, dari yang lain. Lihat dan juga ada. Alhamdulillah. Yang penting yang lainnya kebahagiaan. Berarti kita itu tidak termasuk orang yang perlu dibantu. Berarti kalau tidak perlu dibantu, berarti kita itu masih kaya. Iya. Itu biasanya di kampung-kampung. Makanya waktu wajib puasa itu harus orang yang berakal. Kalau tidak berakal gila, maka tidak wajib puasa. Makanya kalau ada orang di bulan puasa tidak puasa, ya kira-kira gimana? Ya kira-kira lah kurang. Dikatakan gila nggak mau, tapi dikatakan sehat nggak puasa. Gimana ini? Yang keempat dan terakhir, wal-qudratu 'ala shaumi, harus mampu puasa. Berarti orang yang tidak mampu puasa itu tidak wajib puasa. Contoh, orang sudah tua, pikun. Orang tua sudah pikun, kalau puasa dia bisa mati, nggak kuat, maka silahkan nggak puasa, nanti bayar kifarah. Bayar kifarah, 1 hari 1 pun beras. Kalau nggak mampu puasa, ada orang nggak mampu itu karena sakit. Ada. Saya sakit diponis sama dokter, ini harus makan sehari 2 kali, ataupun sehari sekali, ataupun saya harus minum obat. Kalau ini saya tidak minum obat, ini kata dokter ini akan fatal. Nah, itu berarti kan kita tidak mampu melaksanakan puasa. Ya boleh kita tidak berpuasa, tapi nanti ada apa? Ada konsekuensinya, yaitu mengeluarkan fidyah. Mengeluarkan fidyah 1 hari itu 1. Karena agama itu tidak memaksa, agama itu tidak memaksa. Itulah wafaratul shaum. Lalu apa kebaruan puasa? Nanti minggu depan kita akan jelaskan, karena banyak perdebatan dalam masalah niat. Ada yang mengatakan cukup niat 1 bulan. Ada yang mengatakan niat itu harus tiap hari, nggak boleh 1 bulan. Kita akan kupas
tentang masalah niat puasa bagaimana. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada benarnya tuntunan dari Allah, ada salahnya kesalahan pribadi saya, mohon maaf dan maklum. Wallahu